Latar belakang. Tanah Indonesia merupakan anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Limpahan sumber daya alam serta kandungan mineral yang berharga terdapat di perut bumi Nusantara. Semua kekayaan itu dapat dikelola menjadi penunjang kemajuan dan perekonomian negeri, salah satunya kegiatan industri. Sumber daya alam sangat berperan penting dalam keberlangsungan kegiatan perindustrian Indonesia, dikarenakan sumber daya alam tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk membuat berbagai produk industri. Keberadaan sumber daya alam ini membantu keberlangsungan kehidupan manusia di bidang ekonomi serta sebagai penunjang perkembangan ekonomi negara. Sumber daya alam sendiri merupakan sektor yang mencakup SDA pertambangan maupun kehutanan, yang juga memerlukan upaya pelestarian agar bisa terus menghasilkan bahan baku yang bermutu untuk kegiatan industri. Pengeksploitasian SDA industri pun harus dalam ambang batas tertentu agar tidak terjadi penyusutan atau bahkan kehabisan SDA. Hal tersebut yang bisa menyebabkan terhambatnya kegiatan industri karena faktor ketersediaan bahan baku yang terbatas. Oleh karenanya, diperlukan penggunaan SDA yang seimbang. A. Sumber daya alam Indonesia untuk menopang kegiatan industri. Kegiatan industri merupakan suatu kegiatan memperkokoh ekonomi nasional yang bersifat produktif dan komersial dengan mengolah bahan-bahan industri seperti sumber daya alam berupa bahan mentah, bahan jadi, maupun setengah jadi, menjadi suatu produk yang memiliki mutu dan kualitas yang tinggi. Indonesia sebagai tanah yang memiliki sumber daya alam melimpah dapat dijadikan sebagai tongkat yang kuat untuk tetap memperkokoh kegiatan industri nasional. Negara besar ini sangat bertumpu pada ketersediaan sumber daya alam, dikarenakan hal tersebut yang mendukung serta mendorong kemajuan kegiatan industri. Sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci keberlangsungan kegiatan industri. Berbagai jenis sumber daya alam dapat menghasilkan berbagai produk industri yang berguna untuk kebutuhan hidup individu maupun kemajuan perekonomian negara. Jenis sumber daya alam Indonesia sebagai bahan baku untuk mendukung keberlangsungan kegiatan industri. Yang pertama ada potensi persebaran hasil pertanian dan perkebunan untuk bahan industri. Hasil pertanian dan perkebunan selain digunakan untuk konsumsi dalam negeri sebagai pembantu terciptanya ketahanan pangan, juga digunakan sebagai bahan baku untuk industri. Bahan baku ini tidak hanya digunakan sebagai bahan baku di dalam negeri, tetapi juga dapat diekspor ke luar negeri sebagai penambah devisa negara. Beberapa contohnya adalah, yang pertama ada kedelai. Kedelai banyak dibudidayakan pada lahan yang berupa ladang, tegalan, dan sawah tada hujan. Penghasil kedelai di Indonesia berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Dengan produksi yang mencapai 850.000 ton pada tahun 2012, kedelai menjadi salah satu bahan industri yang cukup besar. Kedelai biasanya dipakai sebagai bahan industri tempe, tahu, susu kedelai, kecap, dan sebagai salah satu bahan ekspor non-migas. Yang kedua ada kelapa. Daerah persebaran kelapa di Indonesia hampir di seluruh wilayah Indonesia. Karena hidupnya yang biasanya di dekat pantai, maka hampir di sepanjang pantai Indonesia banyak terdapat kelapa. Total produksi kelapa di Indonesia bisa mencapai 3,3 juta ton. Kelapa dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, dan santan sebagai bumbu masak. Yang ketiga ada cengkeh. Di Indonesia, perkebunan cengkeh terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan Maluku. Cengkeh dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku parfum, bahan tambahan masakan, dan bahan tambahan rokok. 2. Potensi persebaran hasil tambang sebagai bahan industri. Bahan tambang juga menjadi salah satu bahan industri yang cukup banyak dan beragam jumlahnya di Indonesia. Mulai dari minyak bumi, gas alam, logam mulia, pasir, bahkan batu bara.
Kondisi dan tempat yang mendukung menjadi bahan-bahan tersebut dapat muncul di Indonesia. Berikut ini adalah contohnya. 1. Timah. Timah dimanfaatkan sebagai bahan baku logam, pelapis, solder, cenderamata, dan lain-lain. Aktivitas penambahan timah terdapat di Sungai Liar atau Pulau Bangka, Menggara atau Pulau Belitung, dan Dabo atau Pulau Singkep, serta Pulau Karimun. 2. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Walaupun sudah dikembangkan energi baru dan terbarukan, tetapi tetap saja minyak bumi dan gas masih menjadi pilihan utama karena kemudahan mendapatkan dan produksinya. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Sejumlah ahli memperkirakan bahwa dalam kurun waktu 14 tahun ke depan, cadangan minyak bumi tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Adapun sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia adalah sebagai berikut. Dumai, Riau di Sumatera, Cepu di Jawa, Pulau Seram di Maluku, dan masih banyak lagi. 3. Batu bara. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga atau memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Cadangan batu bara di Indonesia hanya 0,5% dari cadangan batu bara di dunia. Namun, dilihat dari produksinya, cadangan batu bara Indonesia merupakan yang ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau seperti Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar. B. Kendala ketersediaan bahan baku industri. Dalam proses kegiatan industri, pasti diperlukan pasokan bahan baku yang memadai, serta mendukung dan berkualitas unggul. Tanpa adanya ketersediaan bahan baku, maka proses kegiatan industri akan terhambat dan tidak dapat memproduksi produk-produk industri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun jenis kendala yang mengakibatkan terhambatnya ketersediaan bahan baku untuk kegiatan industri diantaranya 1. Tingkat eksploitasi sumber daya alam yang cenderung tinggi, sehingga ketersediaannya menyusut, menipis, dan bahkan habis. 2. Jenis sumber daya alam bahan baku yang digunakan tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk memperoleh bahan baku tersebut memerlukan waktu yang cukup lama. 3. Kondisi yang tidak mendukung. Dengan kata lain, ketersediaan jenis bahan baku industri tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman. 4. Global warming atau pemanasan global yang cenderung mempengaruhi ketersediaan bahan baku industri, sumber daya alam jenis kehutanan, perkebunan, ataupun pertanian yang menyebabkan suhu bumi meningkat drastis sehingga ketersediaan bahan baku terbatas. 5. Tidak adanya upaya pelestarian deposit sumber daya alam sehingga sumber daya alam tersebut akan terus terkuras tanpa menghasilkan sumber daya alam yang baru. Hal tersebut menyebabkan ketiadaan siklus pengeksploitasian dan penghasilan yang seimbang. C. Contoh bahan baku industri di Sulawesi Selatan. Wilayah Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi SDA bahan baku industri yang unggul, baik dari segi SDA kehutanan atau perkebunan maupun SDA pertambangan, dapat menghasilkan produk industri yang bermacam dan berkualitas. Di antara lain, SDA bahan baku tersebut sebagai berikut. 1. SDA industri kehutanan atau perkebunan. A. Biji kopi. Daerah Toraja merupakan salah satu
kota penghasil industri biji kopi Arabica di Indonesia. Biji kopi dibuat menjadi bahan industri melalui proses disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk kopi. Ada 2 jenis kopi yang ditanam di Toraja, yaitu Arabica dan Robusta. Selain Toraja, ada juga beberapa daerah penghasil kopi yang ada di Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah Kabupaten Sinjai, Eneponto, Enrekang, Bulukumba, dan Luwu. B. Kayu jati. Daerah Sidrap adalah salah satu penghasil industri kayu jati di Indonesia. Pohon ini merupakan salah satu produk yang digunakan pengrajin untuk membuat alat-alat rumah tangga atau mebel seperti lemari, meja, dan sebagainya, sehingga jadilah produk industri. Tak hanya Kabupaten Sidrap, wilayah penghasil kayu jati lainnya yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Bila, Sopeng, Bone, dan Enrekang. 3. Pohon randu atau kapuk. Pohon kapuk merupakan salah satu jenis pohon liar yang banyak terdapat di wilayah Sulawesi Selatan. Nyatanya isian biji pohon liar ini merupakan salah satu bahan baku industri yang dapat dibuat menjadi produk kasur lantai dan bantal tradisional isian kapuk yang diminati konsumen pasar. Produk tersebut pun memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena diproduksi dari hasil kerajinan tangan tradisional. Pohon primadona ini terdapat di wilayah Baji Minasa dan Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Yang keempat, biji kakao. Biji kakao merupakan bahan baku industri yang dapat diolah menjadi produk coklat yang diminati berbagai kalangan. Faktanya, komoditas terbaik kakao yang dihasilkan terdapat di wilayah Sulawesi Selatan dan menjadi pusat pengembangan komoditas kakao. Wilayah tersebut diantaranya Luwu Utara, Bulukumba, Sopeng, Sinjai, Bone, dan Bantaeng. 2. Sumber daya alam industri pertambangan. 1. Nikel. Luwu Timur tambang nikel dikelola oleh PT Vale. Persediaan nikelnya cukup besar, 8% dari PAD. Nikel merupakan bahan logam yang tahan korrosi sehingga dapat mencegah proses pembentukan lapisan permukaan akibat kontak dengan udara. Selain itu, nikel juga mempunyai kemampuan pengantar panas dan listrik yang baik. Tidak jarang nikel digabungkan dengan beberapa bahan atau elemen lain untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dan keunggulan. Nikel menjadi bahan logam yang banyak digunakan dalam pembuatan berbagai produksi industri, mulai dari industri otomotif, elektronik, hingga digunakan di bidang militer, ruang angkasa, dan kelautan. 2. Migas. Gas alam merupakan gas yang dikeluarkan oleh bumi dan biasanya bersamaan dengan minyak bumi. Hasil tambang ini sebagai bahan baku komoditi atau bahan mentah, berguna untuk bahan baku industri pupuk. Seperti yang diketahui, pupuk sintetis adalah pupuk yang dibuat dengan mencampurkan berbagai bahan kimia, sehingga proses produksi pupuk sintetis menggunakan gas alam sebagai bahan bakunya. Tapi kalau digunakan terlalu sering, pupuk buatan justru akan merusak tanah dan mengurangi kesuburan tanah. Industri rekayasa hujan manfaat gas alam juga dianggap mampu merekayasa hujan. Misalnya cukup dengan menamburkan karbon dioksida ke awan guna memancing awan hujan sebagai energi alternatif di rumah seperti LPG. Persediaan bahan baku migas dapat ditemukan di wilayah Makassar dan Wajo. 3. Biji besi. Biji besi adalah logam kedua yang paling melimpah di bumi. Ciri-ciri biji besi ini biasanya terdiri dari mineral pembawa biji besi yang berasosiasi dengan mineral lainnya. Salah satu daerah yang memiliki prospek biji besi adalah daerah Tanjung, Kecamatan Bontejani, Kabupaten Bone. Dari hasil penelitian ditemukan mineral pembawa biji besi, magnetit, goetit, dan hematit, serta mineral ikutannya berupa mineral sulfida, berupa pirit, kovelit, dan braunit. Tekstur biji besi yang ditemukan adalah tekstur rechplamen dan intergrow. Paragenesis endapan mineral yang terbentuk berturut-turut adalah magnetit, hematit, pirit, kuprit, braunit, dan goetit. Biji besi ini merupakan bahan baku industri untuk pembuatan produk iron yang merupakan bahan baku pembuatan baja. 4. Emas. Di wilayah Luwu, emas dikelola oleh PT Masmindo Dwi Area. Sudah puluhan tahun beroperasi. Potensi tambang emas Sulawesi Selatan tersebar di sejumlah kabupaten, yakni Luwu, Luwu Utara, Palopo, Luwu Timur, Tanah Toraja, Tangkep, Barru, Bone, Jeneponto, Takalar, Goa, Maros, Layar, dan Wajo. Perlu dijaga dan diawasi supaya dapat diolah menjadi industri yang menjanjikan
menjanjikan kehidupan yang layak bagi warga di daerah itu. Kandungan emas yang tersimpan di perut bumi sedalam lebih kurang 200 meter banyak ditemukan dalam kawasan hutan lindung di daerah kabupaten tersebut, sehingga jika akan dikelola bisa berbenturan dengan instansi yang menangani kehutanan emas yang merupakan bahan tambang industri untuk pembuatan produk perhiasan yang harganya sangat berharga di pasaran. 5. Makassar dan Maros. Semen. Wilayah Makassar dan Maros merupakan daerah penghasil bahan industri semen yang cukup terkenal. Semen digunakan sebagai bahan perekat dan penguat bangunan. Awalnya merupakan hasil pencampuran batu kapur dan abu vulkanik. Industri semen ini dikelola oleh PT Semen Bosowa Maros dan PT Semen Tunasa Makassar. Kesimpulan, Indonesia merupakan tanah yang subur, terkandung banyak mineral dan disuguhi sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam itu dapat dimanfaatkan untuk menunjang perkembangan perekonomian negeri, salah satunya dengan upaya kegiatan industri. Kegiatan industri sangat menjanjikan kualitas produk yang memadai dan juga berkualitas. Namun, produk yang berkualitas dapat dihasilkan dari kualitas bahan baku yang diperoleh. Berbagai jenis bahan baku dapat melahirkan berbagai jenis produk industri yang bermanfaat. Ada saat-saat ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan sangat terbatas, dan kendala yang menyebabkan hal tersebut juga bermacam, dipengaruhi oleh beberapa faktor yang simpel hingga kompleks yang tidak bisa ditangani. Umumnya, faktor yang tersebut juga terbentuk karena ulah tangan produsennya sendiri yang tidak berpikir panjang terhadap masalah yang akan timbul ke depannya. Wilayah Sulawesi Selatan sebagai wilayah peralihan yang terdapat berbagai komoditi sumber daya alam industri yang unggul dan memadai. Bahkan beberapa jenis sumber daya alam di beberapa wilayah dijadikan sebagai pusat pengembangan penghasil sumber daya alam tertentu. Berbagai sumber daya alam industri tersebut dapat dikelola menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis karena kualitasnya yang mendukung. Oleh karenanya, marilah kita sebagai makhluk yang memijakkan kaki di bumi Nusantara yang begitu berharga ini agar terus memanfaatkan kemanfaatannya dengan sebaik mungkin. Hasil bumi yang ada memang diperuntukkan bagi kita para penghuninya, akan tetapi jangan dijadikan anugerah yang mulia ini sebagai kemudahan untuk mengeksploitasi sesuka hati tanpa ada upaya pengembalian apa yang telah dicabut oleh tangan-tangan kita. Kita patut pandai bersyukur dalam bentuk upaya pelestarian sumber daya alam yang kita miliki sebagai peranan penopang kegiatan industri negeri agar terus berjalan tanpa ada kendala terhambatnya ketersediaan bahan baku utama yang justru sangat berpengaruh dalam keberlanjutannya. Kita sebagai penikmat harus juga berperan sebagai pembantu dalam mendukung penghasil alam dari apa yang kita peroleh.